Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas angkat bicara usai pernyataannya tentang Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU menuai pro kontra. Yakut mengatakan pernyataannya itu disampaikan di forum internal untuk memberikan semangat kepada para santri. Ditemui saat menghadiri acara Annual International Conference on Islamic Studies di Surakarta, Jawa Tengah, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengatakan pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut Yakut, pernyataannya tentang Kemenak hadiah negara untuk NU disampaikan untuk internal para santri dengan tujuan memberikan semangat kepada para santri. Forum internal, ya di forum internal. Intinya adalah memberi semangat kepada para santri, pada pondok pesantren. Ya, apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap Kementerian Agama. Bukan hanya itu, ormas juga bukan hanya NU saja. Cek coba sekarang, ada Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umroh itu kader Muhammadiyah. Jangan salah. Dan itu biasa buat kami itu. Irjen Kemenak, saya bukan NU. Dan itu biasa, memberi semangat itu wajar. Ya, memberi semangat itu forum internal sekali lagi. Sementara Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala ikut angkat bicara terkait Kementerian Agama merupakan hadiah bagi NU. Yusuf Kala mengatakan Kementerian Agama di Indonesia adalah keharusan, bukan hadiah bagi kelompok tertentu. Keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, sehingga tentu semua agama sangat penting untuk dilindungi. Jadi bukan hanya untuk itu, tapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu diayomi oleh pemerintah lewat Kementerian Agama. Pemirsa, di Hari Santri Nasional tahun 2021, santri dan pesantren memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berbagai kegiatannya. Salah satunya adalah dengan menjadi teladan dalam melawan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperingati Hari Santri Nasional 2021 di lapangan Gazebo Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tantangan santri saat ini adalah melawan ideologi-ideologi yang mengancam keberadaan Pancasila. Santri juga harus menjadi barisan terdepan dalam meluruskan isu-isu yang mengancam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Peringatan Hari Santri ini sangat penting agar kita bisa terus membawa semangat hubul waton minal iman, ya, bahwa bela negara NKRI ini juga bagian dari iman. Di tengah pandemi COVID-19, santri harus siaga jiwa raga, di mana para santri harus menjadi teladan dalam melawan pandemi dengan disiplin protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Mantan Ketua DPR Aziz Samsudin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Stefanus Robin Patuju. Aziz dicecar pertanyaan terkait maksud pemberian uang kepada mantan penyidik KPK itu. Karena tidak mungkin Rita di dalam tahanan akan mengenal saudara Robi. Dalam keterangannya sebagai saksi, mantan Ketua DPR Aziz Samsudin menjelaskan awal mula berkenalan dengan Robin Patuju. Ia mengaku diperkenalkan oleh salah satu anggota polisi bernama Agus Supriyadi. Aziz kemudian mengaku pernah meminjamkan uang senilai lebih dari 200 juta rupiah kepada Robin. Menurutnya, hingga saat ini uang itu belum dikembalikan oleh Robin. Meski demikian, Aziz membantah pernah memberi uang dolar kepada Robin. Kemudian tadi saudara menerangkan bahwa yang 200 juta dan 10 juta tidak pernah dikembalikan, ya. Saudara pernah tagih nggak? Itu kan kurun waktu Mei 2020 dan Agustus 2020 sampai sekarang. Pernah nggak saudara tagih sampai dengan sebelum Robin jadi tersangka? Pernah? Ya, dalam kunjungan mau datang ke saya itu saya tanya, di mana yang dulu bos? Saya bilang kan gitu. Ya bang, sabar bang. Kunjungan kemana? Ke lapas itu tadi? Enggak, ketemu saya pak. Kunjungan ketemu saya yang mendadak itu. Yang di Guci? Bukan, yang di rumah bersama apa? Datang mendadak ke saya. Masih sering ketemu lagi ya setelah itu? Terakhir itu 2021 dia ketemu saya pak. Tahu-tahu bisa ketemu kan
Aziz Samsudin menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin 47 untuk membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dia lagi melakukan pemeriksaan saksi dan lain. Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia hari ini. Salah satu yang dilantik adalah Jubir Presiden Fajrul Rahman menjadi Dubes Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia atau LBBPRI. Salah satu yang dilantik adalah juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Ia dilantik menjadi duta besar RI untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Selain itu, mantan Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Ruslani juga dilantik menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat. Sementara Kaset Wapres RI Muhammad Umar dilantik menjadi Dubes RI untuk Perancis, merangkap Andorra dan Monaco. Selain duta untuk sejumlah negara sahabat, ada pula duta bagi organisasi-organisasi internasional yang dilantik, termasuk PBB, ASEAN, hingga WTO. Pelantikan Dubes berdasarkan Kepres nomor 127B/2021 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Mereka bertugas sebagai perwakilan diplomatis RI di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian BUMN akan tetap fokus pada upaya penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia. Opsi memakai maskapai Pelita Air untuk menggantikan Garuda masih dikesampingkan. Penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan akibat utang masih terus dilakukan. Kementerian BUMN menegaskan pihaknya masih berupaya melakukan negosiasi ulang dengan para lessor terkait piutang Garuda Indonesia yang nilainya mencapai 70 triliun rupiah. Dengan cara bernegosiasi tersebut, Garuda Indonesia diyakini akan tetap hidup tanpa disuntik penyertaan modal negara. Hanya dengan cara negosiasi inilah, dengan yang pemilik piutang gitu ya, terhadap Garuda itu yang kita harapkan. Dan kalau ini berhasil, maka Garuda akan tetap bisa jalan gitu. Soal opsi mengenai Pelita itu nantilah ya, yang utama itu sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor gitu ya, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda, itu yang utama. Sementara mengenai opsi Pelita Air yang diisukan akan menggantikan Garuda Indonesia, Kementerian BUMN menyatakan hal tersebut belum menjadi fokus utama Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Banjir merendam sekolah dan sejumlah perkampungan di Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.